Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi mengenai mengapa kurikulum perlu berubah. Apakah karena ganti menteri? Konon dikatakan ganti menteri, ganti kurikulum. Tapi terlebih dahulu kita lihat slide berikut ini. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kurikulum? Kurikulum merupakan jantungnya pendidikan. Tidak ada pendidikan manapun tanpa ada kurikulum. Dan kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum merupakan titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Nah, kita garis bawahi murid. Jadi artinya fokus dari kurikulum adalah murid. Nah, karena itu kita juga mesti ketahui dulu gitu ya, bagaimana murid kita. Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Kita lihat dulu sekarang. Pendidikan, ada yang dimulai dari PAUD, TK, nah kemudian mulai dari SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA atau SMK 3 tahun. Ada yang mungkin mereka tidak melanjutkan perguruan tinggi langsung bekerja atau mungkin langsung punya wirausaha, punya usaha tertentu. Ada pula mungkin mereka yang melanjutkan ke perguruan tinggi dulu. Setelah itu baru bekerja atau berwirausaha. Nah, pendidikan di sini kita bisa melihat sendiri kalau kita mengajarkan untuk level SD berarti kita masih menyiapkan untuk 10 tahun ke depan mengantarkan mereka menuju profesi terbaiknya. Kalaupun kita misalkan sekarang mengajarkan untuk level SMP masih 7 tahun ke depan. Jadi kita bisa melihat apa yang kita siapkan sekarang sebenarnya adalah untuk mengantarkan peserta didik kita untuk mencapai profesi terbaiknya beberapa tahun ke depan. Sedangkan kita bisa lihat sekarang ini perubahan iklim global, kemudian teknologi digital, industri multinasional, transformasi budaya, dan itu pasti berdampak pada peserta didik kita. Kalau kita ngelihat dari generasi, mulai dari baby boomers sampai dengan generasi alpha sekarang, kita bisa melihat bahwa karakter itu sudah sangat berbeda. Bapak Ibu mungkin bisa melihat bahwa anakku kok berbeda dengan aku, gitu ya. Muridku kok berbeda dengan zamanku dulu. Gitu. Memang sangat berbeda karena Allah memang menciptakan sesuai dengan zamannya. Ada satu riset yang dilakukan oleh Abah Ramayani dengan balance mapping-nya gitu ya. Ternyata memang dari hasil riset itu terlihat ada perubahan yang cukup menyolok gitu ya. Misalkan aja dari baby boomer ke generasi Z. Generasi Z rata-rata mereka suka sekali mencari informasi karena sekarang informasi mudah sekali diperoleh. Mereka juga melihatnya sangat jauh ke depan, futuristik. Tapi mereka juga orang-orang yang enggan beresiko gitu. Kalau mereka tidak ketahui pasti, mereka tidak berani berisiko. Nah, sebaliknya gitu ya, hal-hal yang dulu menjadi kelebihan dari baby boomers ya, kemudahan beradaptasi dengan lingkungan, ternyata untuk generasi Z agak lebih sulit beradaptasi dengan lingkungan. Mereka juga bukan tipe-tipe yang pekerja keras. Dan mereka biasanya dikenal sebagai anak-anak yang mager, malas gerak. Kenapa malas gerak? Karena mereka memang lebih banyak menggunakan di area berpikirnya. Jadi mereka memang mudah mendapatkan akses informasi dan mereka memang kalau kita perhatikan lebih sedikit bergerak gitu ya dibandingkan dengan generasi yang sebelum-sebelumnya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa karakter dari baby boomer dan generasi Z itu berdasarkan apa yang dilakukan oleh Abah Rama dengan telesmepnya ternyata memang sudah berbeda. Nah, oleh karena itu apa profesi di masa depan? Tadi kita sampaikan bahwa pendidikan dapat mengantarkan anak-anak untuk mencapai profesinya di masa depan. Ternyata ada pekerjaan yang hilang, yang dulu ada tapi sekarang tidak dibutuhkan. Tapi sebaliknya juga ada pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan.
Ini ada 9 jenis pekerjaan yang akan hilang di 2030 gitu ya. Tenaga kerja penyiapan makanan, tenaga administrasi perkantoran. Kenapa? Karena sekarang mulai otomatisasi gitu ya. Kemudian juga kita bisa lihat yang tradisional, farming, fishing, forestry, yang tradisional sudah hilang ya, karena semuanya ada perkembangan teknologi yang memungkinkan untuk adanya perubahan. Sosial media manager pun juga demikian gitu ya. Tenaga jasa pengamanan juga seperti itu. Nah, ternyata juga ada pekerjaan-pekerjaan yang terancam tergerus zaman karena kemungkinan terotomatisasi seperti marketer. Kita bisa lihat sendiri beberapa kali sekarang kita telepon yang menjawab sudah bukan orang tapi mesin gitu ya. Kemudian asisten legal, paralegal, petugas pemberi pinjaman, supir taksi pun di beberapa negara sudah tidak perlu ada supir taksi khusus gitu ya. Kemudian kasir, koki, makanan cepat saji, ini ada pekerjaan yang terancam tergerus zaman. Di sisi yang lain, kita bisa melihat ada 9 jenis pekerjaan yang dibutuhkan di 2030. Dan kita bisa melihat ini rata-rata menyangkut teknologi, data scientist, tenaga market research, software and game developer gitu ya. Nah, ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan itu. Nah, kita juga bisa melihat ada 10 pekerjaan yang sebelumnya belum ada gitu. Tapi ternyata pekerjaan ini sekarang begitu tumbuh begitu pesat gitu. Ada iOS developer, Android developer, Zumba instructor, sosial media dan seterusnya. Kita bisa lihat bahwa teknologi memang mendominasi gitu ya dari profesi sekarang. Penelitian dari The Canadian Scholarship Trust Plan itu perkiraan pekerja tahun 2030 demikian pula gitu ya. Kita bisa melihat seperti telesurgeon. Ini adalah para dokter, tapi mereka mengoperasinya dari jarak jauh dengan menggunakan robot gitu ya. Jadi manusianya tidak disentuh langsung oleh dokter tapi oleh robot gitu ya. Kemudian ada rewilder, sekilas terlihat seperti petani gitu ya, sedang bertanam. Tapi ini adalah orang-orang yang pekerjaannya mereka bagaimana memperbaiki kondisi alam, memperbaiki karena akibat polusi dan seterusnya. Kemudian juga simplicity expert. Jadi bagaimana menyederhanakan sistem. Nah, ini bisa berdampak juga terhadap pengurangan tenaga kerja karena ada hal-hal yang bisa disimplifikasi, bisa disederhanakan dengan menggunakan mesin. Ada garbage designer, para orang-orang yang kreatif akan memanfaatkan gitu sampah-sampah yang tidak perlu untuk menjadi produk lain yang bermanfaat gitu ya. Kemudian ada robot counselor. Pada saat kita hidup di society 5.0 di mana robot itu sudah bagian dari kehidupan kita, kita kemudian perlu konsultan robot apa yang paling kita perlukan di keluarga kita. Kemudian healthcare navigator. Jadi kita sekarang aja sudah bisa melihat pada beberapa konsultasi dengan dokter pun kita juga bisa lakukan dengan aplikasi. Nah, hal-hal semacam ini kita bisa melihat bahwa ada perubahan-perubahan. Berdasarkan LinkedIn, inilah kelompok nama jabatan yang saat ini juga diperlukan selalu terkait dengan teknologi gitu ya. Ini adalah kelompok profil kompetensi. Jadi kita bisa melihat perubahan itu begitu banyak, baik dari karakter, lingkungan gitu ya, cara kerja gitu ya. Memang tidak ada yang permanen kecuali perubahan itu sendiri. Nah, murid hidup pada zaman dan keadaan yang sudah berbeda. Jadi kita tidak bisa mengatakan zaman ibu dulu, zaman ayah dulu, zaman bapak ibu guru dulu gitu. Itu sudah sangat berbeda. Cara berkomunikasi, cara belajar, dan cara memandang diri lingkungannya sudah berubah gitu. Sekarang kita bisa melihat sebagian besar murid kita itu sudah menggunakan teknologi, apalagi pada saat zaman pandemi kemarin di mana kita akan dipercepat untuk menjadi lebih melek teknologi. Pembelajaran jarak jauh pun mulai banyak dilakukan. Karena itu, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kita tidak bisa bertahan dengan kurikulum yang lama, gitu, di mana lingkungan, karakter peserta didik kita, gitu, profesi ke depan itu sudah sangat berbeda. Sebagaimana disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat
yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi kalau kita memang berada pada dunia pendidikan, kita memang harus fokus pada murid kita fokus pada kekuatan, kodrat pada anak-anak kita karena memang masing-masing diciptakan unik, masing-masing punya kelebihan kekurangannya sendiri dan masing-masing sudah ada profesi yang menanti mereka di masa depan, di mana peran kita adalah menuntun mereka untuk bisa menjadi insan yang bermanfaat. Satu-satunya cara untuk memahami perubahan adalah dengan terjun ke dalamnya, bergerak dengannya, dan bergabung dengan tariannya seperti disampaikan oleh Alan Wilson Watts. Jadi Bapak Ibu sekalian, karakter peserta didik, lingkungan, profesi sudah berubah. Bagaimana mungkin kita masih tetap dengan menggunakan kurikulum yang sama? Kita memang harus menyiapkan anak-anak kita ke masa depan. Oleh karena itu kita harus siap berubah. Dan perubahan itu terkait dengan kurikulum akan selalu ada. Sudah siapkah Bapak Ibu untuk mempersiapkan ke depan? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Salam bahagia. Saya Guntari Udiwinarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.